Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Hati kami siap untuk kembali dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan kami semua siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada kalanya ketika kita membaca firman Allah, mungkin kita tidak selalu mengerti apa yang kita baca. Tetapi untuk membangun sebuah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus menjadikan firman Allah sebagai dasar kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk menerima kebenaran firman Allah tersebut dengan rendah hati, walau terkadang kita mungkin masih belum paham sepenuhnya. Di dalam ayat yang baru kita baca, Yakobus menuliskan bahwa kita harus menerima firman tersebut dengan lemah lembut. Kata yang dipakai dalam arti kata menerima itu adalah istilah untuk sebuah kemurahan hati pada saat kita menerima tamu, yaitu ketika kita menyambut orang asing untuk menginap di rumah kita dengan ramah dan penuh kehangatan, seperti saat Anda disambut di sebuah hotel mewah yang berbintang. Demikian kata yang dipakai untuk menggambarkan penerimaan firman Tuhan yang disebutkan oleh Yakobus. Anda harus menerima firman Tuhan dengan segenap hati masuk ke dalam hidup saudara. Itu berarti bahkan sebelum Anda membuka Alkitab, saudara harus berdoa dan memberitahu Tuhan bahwa saudara menerima apapun yang akan Dia katakan kepada kita. Saudara harus setuju dan mempercayai firman Tuhan. Di dalam bagian pertama, di ayat yang kita baca, di situ tertulis bahwa untuk menerima firman Tuhan, hal pertama yang harus kita bereskan adalah mengurus hal-hal kotor yang ada di dalam hidup kita. Betul, artinya kita harus bersihkan segala hal yang kotor saat ini juga. Kita sering mendengar doa yang dipanjatkan oleh pelayan Tuhan sebelum kita melayani Tuhan. Dalam doanya seringkali kita mendengar, sucikan dan kuduskan hati kami supaya kami dapat melayani Engkau. Itu adalah satu bukti bahwa untuk kita masuk dan datang kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus membersihkan dan membereskan kondisi hati kita. Bukan berarti kita harus bersih dulu untuk datang kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, ayat ini justru menyadarkan kita bahwa dosa dapat menghalangi kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Anda tidak dapat mendengar suara Tuhan dengan baik ketika hal-hal kotor mengisi pikiran dan hati kita. Kita harus memberikan ruang bagi kebenaran. Saat kita percaya dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan dirubah dan hidup kita makin hari akan menjadi makin sempurna seperti Yesus. Di dalam Alkitab, Tuhan sering membandingkan bagaimana kita menerima firman-Nya dengan perumpamaan seperti orang yang sedang berkebun.
Dia ingin kita menerima benih firman Tuhan yang ditanamnya di hati dan pikiran kita. Tetapi sebelum pemupukan, perlu dilakukan pembersihan tanah supaya benih yang ditanam itu dapat jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka demikian jugalah hidup kita. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan dan sebelum hidup kita ditaburi oleh benih firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus membuang segala sampah, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa berupa sampah emosional atau sampah spiritual yang ada dalam hidup kita. Bagaimana cara kita membersihkan itu semua? Kita dapat datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita, berbalik dari jalan-jalan yang salah dan berhenti berbuat dosa. Sebab ketika kita mengakui kepada Tuhan apa yang telah kita lakukan itu bertentangan dengan firman-Nya, maka Tuhan akan membuka tangannya dan mengampuni dosa-dosa kita seperti janjinya di dalam Yohanes 1 ayat 19. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini jangan biarkan firman yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita tidak mendapat tempat untuk bertumbuh. Jangan biarkan kekotoran dan kejahatan yang terjadi di dalam hidup kita merintangi pertumbuhan iman kita. Sebab firman Tuhan adalah firman yang kita butuhkan dalam kita menjalani hari-hari yang semakin jahat. Yang kita butuhkan bukan sampah masa lalu yang menyakitkan hati, tetapi yang kita perlukan adalah firman yang mampu memberikan kita iman yang bertumbuh, sehingga iman tersebut dapat memberikan kita kekuatan dan kesegaran baru dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ada banyak orang rajin ke gereja, kemudian dia mendengar firman, dia pulang ke rumah, tapi kemudian hidupnya tidak bertumbuh. Seperti rutinitas yang dilakukan setiap minggu ke gereja, tapi secara kekristenan dia tidak bertumbuh. Karena benih firman Tuhan yang dia dengar tidak jatuh kepada tanah hati yang subur. Benih firman yang didengar itu lalu begitu saja dan tidak membawa impact dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, setiap firman yang kita dengar, bukan hanya pagi hari ini, tapi setiap saudara mendengar firman, setiap kita menerima benih firman Tuhan, pastikan benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah hati kita yang subur, supaya firman itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang indah dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang yang ingin bertumbuh dalam iman, dan banyak orang yang ingin menjadi sahabat Allah, termasuk saudara dan saya. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi apabila kita ingin menjadi sahabatnya Allah. Yang pertama, kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat. Dan yang kedua, kita harus menerima firman Allah dengan lemah lembut, supaya firman tersebut dapat tertanam dalam hati manusia. Tidak ada jalan pintas selain menjadi pelaku firman. Dan Yesus sendiri sudah menjadi teladan untuk kita semua. Yesus sudah menjadi pelaku firman, dan kita semua adalah murid-murid Yesus. Sehingga kita sebagai murid Yesus, kita pun harus menjadi pelaku firman. Dan semua itu dapat kita lakukan, dapat kita mulai pada waktu kita membuang segala hal yang kotor dalam hidup kita, pada waktu kita membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mulai menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Atau dengan kata lain, di dalam hatiku aku menyimpan perkataanmu, aku menyimpan firmanmu, supaya setiap hari aku dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup yang aku jalani
itu berkenan dan tidak menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita buang segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap benih firman yang kita dengar itu boleh membawa berkat, boleh menjadi impact kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Hamba berdoa biar kiranya firman ini terus memberkati kehidupan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Firman sudah berhenti diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus senantiasa mengingatkan tentang firman yang sudah didengar. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, Kau berkati kehidupan mereka. Kalau mereka sakit, berikan kesembuhan. Semua yang memerlukan jawaban doa, Tuhan jawab doanya menurut waktunya Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang punya masalah besar, Tuhan menjadi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati umat-Mu saat ini. Kau yang pimpin, Kau yang berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.